Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ayah ibu sehat, adik kakak sehat, semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita masuk di tematik 5A, subtema 3 untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum Bu Eva mulai, persiapkan dulu alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku paket 5A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke slide berikutnya. Mengingat kembali materi sebelumnya. Oke. Apakah nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan di samping ini menurut kalian? Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu dan anggota keluargamu melakukan kegiatan yang keluarga ini sedang lakukan? Mereka berempat sedang berada di dalam rumah. Mereka membersihkan rumah mereka supaya nyaman, supaya bersih dari segala kuman dan bakteri. Seperti yang sekarang sedang kita harus selalu lakukan, yaitu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, keluarga ini ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu, sama-sama nyapu, ada yang membersihkan debu-debu. Nah, dalam gambar ini ditunjukkan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira apa ya menurut kalian? Dalam sebuah keluarga, penting untuk membangun tim yang kokoh dan rukun agar dapat mengatasi masalah bersama-sama. Masalah yang ingin mereka atasi yaitu yang pertama, rumahnya kelihatan bersih, nyaman untuk dihuni. Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan. Bu Iva lanjutkan ya. Untuk kali ini kita mau belajar yang pertama, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang akan kita kembangkan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri atas apa yang kita lakukan. Peduli pada sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Disiplin dalam mengerjakan semua tanggung jawab kita. Kita masuk pada bahasan yang pertama, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara harus selalu dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar di sini. Oke. Nah, di gambar ini merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita ke gambar yang pertama. Silahkan diperhatikan gambar yang pertama. Sebuah keluarga yang sedang melakukan kegiatan sholat berjamaah. Mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila yang pertama. Secara bersama-sama mereka melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan mereka. Kemudian kita ke gambar berikutnya. Nah, di gambar ini diceritakan ada seorang nenek-nenek yang takut untuk menyeberang jalan karena mungkin lalu lintasnya lagi rame, ada kudanya juga. Ya. Kemudian ada seorang anak yang membantu nenek ini
untuk menyeberang jalan. Ini zebra cross-nya. Jadi si anak ini menggandeng tangan nenek untuk menyeberang jalan. Ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang kedua, kepedulian terhadap sesama. Kemudian kita ke gambar yang ketiga. Nah, ada sekelompok siswa yang sedang berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan materinya atau tugasnya secara bersama-sama. Mereka mengerjakan secara bersama-sama dan menghargai setiap pendapat antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, ini juga merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada yang kulitnya agak-agak sedikit coklat, ada yang agak-agak seperti Cina, ada yang sawo matang, tapi mereka secara bersama-sama belajar tanpa memilih ras, jenis rambut. Ini ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya dikepang. Ya, mereka tidak membeda-bedakan teman. Jadi ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Kita ke materi berikutnya. Nah, coba kalian amati, sekarang kan lagi di rumah, jadi banyak berteman dengan teman-teman di lingkungan rumah. Jadi, coba kalian amati, apakah teman-temanmu di rumah itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka atau tidak? Sekarang coba kita lakukan survei sederhana ya. Tanpa diisi, kita diskusikan saja bersama. Oke? Yang pertama, sikap yang pertama, saling menghormati antar umat beragama. Nah, jika ada teman-temanmu yang melakukan sikap yang pertama ini, kira-kira mereka peduli atau tidak peduli dengan Pancasila? Sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kita ke sikap yang kedua. Tidak memilih-milih teman berdasarkan agama, ras, dan suku. Kira-kira mereka peduli atau tidak peduli? Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Peduli atau tidak pedulikah mereka? Kita simpan jawaban kita masing-masing. Kemudian kita ke contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kalau lihat gambar seperti ini, jadi kangen sama teman-teman belajar bareng di kelas. Ya, sudah lama sekali dari bulan Maret kita nggak sekolah. Ya, jadi kangen sama teman-temannya. Kalau lihat gambar seperti ini, jadi kangen sama teman-teman. Oke, sekarang kita ambil contoh, Bu Iva ambil contoh dari sila keempat. Kamu telah mengetahui bukan, salah satu nilai kerakyatan terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, salah satu penerapan nilai tersebut adalah pengambilan keputusan dalam bentuk musyawarah kelas. Misalnya memilih ketua kelas. Kita masih kelas Aceh masih belum punya ketua kelas ya untuk kelas 5 ini, atau mungkin kelas 5 yang lain sudah. Untuk sementara ini kalau kita milih ketua kelasnya waktu masuk saja ya. Oke. Kalau kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas yang sebelumnya, pernahkah kelasmu melakukannya? Coba ingat kembali. Lalu, tuliskan dalam bentuk laporan seperti di slide ini. Kira-kira menurut ingatanmu, hari tanggalnya kapan ya pemungutan suara itu? Nah, tujuannya apa?
Kegiatan yang dilakukan itu apa saja? Hasilnya? Kendala yang dihadapi? Kesimpulan kegiatan? Oke, silahkan ditulis di laporan yang sudah Bu Iva berikan contoh bagannya. Oke, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh tanya ke guru kelasnya masing-masing. Sekian dari Bu Iva. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan bergizi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.